kemudian Nagan Raya dan juga Aceh Jaya. Kita aplaus untuk Pak Nasruddin. Berikutnya yang sebelah kanan kami juga ada Bapak Dr. Andes Tengku Zulkarnain. Beliau ada Tengku Zulkarnain. Maaf Pak. Beliau adalah penerima manfaat seperti kata Bapak Bupati tadi. Beliau merupakan Bupati Perdana di Nagan Raya dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin juga hadir Pak Zainal Sabri, dulu pernah jadi pejabat di Nagan Raya sebelum Bapak Tengku Zulkarnain. Selanjutnya juga di hadapan kita ada kakanda saya ini, Bapak Abdullah Saleh, senator kita di Provinsi Aceh, karena melalui beliau ini juga melahirkan keputusan penting jadi tidaknya daerah otonomi baru ini. Karena tanpa goresan dan keputusan beliau, ini prasyarat ini tidak akan terpenuhi nantinya. Karena salah satu prasyaratnya harus ada keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, di bawah beliau ini kita titipkan nantinya. Berikut ada profesor kita, yaitu Profesor Jasmandi Ma'ruf. Beliau adalah seorang pakar dan juga sudah melahirkan sebuah konsep kajian teknis tentang kelayakan Kota Melabuh yang nantinya akan kita dengarkan bagaimana ulasan Prof tentang kesiapan Kota Melabuh menjadi daerah otonomi baru. Saya selaku moderator, Bu Andri, akan memimpin forum ini, dan untuk kesempatan pertama kita mintakan Bapak Fahrul Razi untuk menyampaikan keynote speaker di hadapan kita semua. Pada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Aplaus untuk Pak Fahrul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini alhamdulillah tanpa rintangan dan tantangan apapun kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersilaturahmi dan bertatap muka serta mewujudkan mimpi kita bersama, yaitu terbentuknya GOB Kota Melabuh yang insya Allah akan segera terwujud. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya di zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini berupa jalan Islam. Yang saya muliakan Bapak Bupati Haji Dito yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu seorang bupati yang berprestasi. Bahkan kita bangga di Jakarta mempromosikan Kota Melabuh dan Aceh Barat ini sebagai kota dan juga kabupaten yang sangat aktif melakukan event-event bahkan internasional di dalam tahun yang sama. Itu sangat luar biasa dan kita banggakan. Kita berikan aplaus buat Kabupaten Semarang. Saya perlu sampaikan juga pengalaman saya turun lebih dari 20 provinsi dan kabupaten kota melakukan kunjungan DOP. Terakhir ya, kenapa saya memilih Kota Melabuh? Salah satunya adalah ada satu kabupaten di Riau yang hari ini sedang persiapan DOP. Itu batal setelah mereka berjuang 10 tahun hanya gara-gara seorang bupati yang menolak adanya pemekaran. Jadi pembatalan itu secara drastis dari kami DPD mengembalikan berkas itu ke kantor gubernur karena ada bupati yang tidak mau dikunjungi secara fisik oleh DPD terhadap DOP itu sendiri. Sangat sayang sekali perjuangan mereka yang 10 tahun akhirnya bisa dibatalkan oleh satu orang
Yang kedua saya ingin katakan bahwa Pak Bupati di sini orangnya hebat. Ini Pak Bupati sudah keluar. Ini bukan kampanye ini. Tapi setidaknya menyampaikan bahwa kalau tidak ada komitmen dari seorang kepala daerah, tidak akan terwujud yang disebut dengan pemekaran kota Melabu. Oleh karena itu luar biasa beliau langsung menyampaikan kepada gubernur dan membentuk tim, bahkan mengirim tim pada saat kami mengundang tim pemekaran ke Senayan, ke DPD untuk presentasi dan rekomendasi beliau, sehingga datanglah yang diwakili oleh, dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati pada saat itu hadir di Senayan. Kita berikan aplaus juga buat tim pemekaran yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pembentukan daerah otonomi baru, ya, kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Timja di UB wilayah Barat. Kita ada 3 wilayah pimpinan, itu ada 3, dari Barat, dari Tengah, dan dari Timur. Barat itu Sumatera, dan hari ini ada 10 provinsi ditambah dengan beberapa puluh kabupaten yang siap dimekarkan di wilayah Sumatera. Kebetulan di bawah rekomendasi saya secara pribadi, walaupun masih muda-muda, rekomendasinya kuat. Jadi harus baik-baik dikit sama para rekomendasi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ya saya tahu, mohon maaf, di sini waktu 2014 kemarin ada yang nggak pilih saya, kok saya maafkan. 2019 masih ada kesempatan. Dan saya muliakan sahabat saya, rekan saya, Prof. Jasman, yang sama-sama dulu kita di pemerintahan Aceh. Sekarang beliau memimpin satu universitas yang sangat luar biasa sekali, yang jantungnya Marcella itu ada di Universitas Tukuman. Kita berikan aplaus dulu. Dan juga sahabat saya Pak Abdullah Saleh, yang beliau juga sangat aktif di wilayah Barat Selatan ini. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Abdullah Saleh. Lupa koneksinya nih, ini sama-sama aktivis kita dulu. Beliau juga pernah memimpin Aceh Barat, ya, Bang Fadri, luar biasa menjadi MC. Dan juga ada Pak Jul, Pak Bupati yang menerima manfaat. Jangan-jangan Aceh Barat menerima manfaat dari Naga Raya, Pak, sebenarnya. Kalau kita lihat data, banyak Aceh Barat menerima manfaat dari Naga Raya. Baik, yang terakhir adalah Pak Nas, ya, tokoh hebat juga yang telah melahirkan Aceh Barat ini melahirkan cucu, Pak. Bukan hanya punya anak, punya cucu lagi. Ya, jadi ini berkat beliau juga nih, waktu beliau menjadi bupati. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Nas. Juga punya umur, Pak Nas. Selanjutnya di sini juga ada sahabat saya juga, sama-sama pramuka, kita pimpinan di pramuka, itu wakil bupati di sini. Yang mudah-mudahan bersaing juga jadi calon wali kota nanti. Ini beberapa bupati juga, kita bagi-bagi gitu kan. Nah, kemudian juga ada sahabat saya Pak Adani, sama-sama di pemerintah Aceh. Kemudian ada bang saya juga dulu pernah di DPD RI, Bang Adnan NS, yang luar biasa juga, beliau punya kontribusi selama di DPD. Mudah-mudahan di periode 2019 bisa membantu saya. Saya masuk lagi lah. Baik, saya ingin memaparkan ada sebuah perubahan sistem hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan DOP. Jadi banyak sekali salah kaprah, ya. Artinya banyak sekali daerah-daerah otonomi baru yang kami datang bisa kita cek, bahkan kita kembalikan, karena memang dalam proses hukumnya itu tidak berjalan sebagaimana aturan undang-undang yang ada. Saya ingin memulai dari sebuah skenario besar. Indonesia ini ingin membentuk sebuah sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, itu berjalan dari tahun pasca reformasi. Bagaimana sebenarnya ruang publik yang diberikan oleh negara terhadap daerah-daerah yang punya sumber daya alam dan sumber potensi, sumber daya manusia sangat luar biasa untuk bisa berkembang secara cepat, karena memang realitas sosialnya adalah realita politiknya, kemiskinan dan ketertinggalan itu menjadi momok bagi pembangunan. Oleh karena itu ada sebuah skenario besar, ya, yang disebut dengan rekayasa sosial di masa yang akan datang. Bagaimana membentuk sistem pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kemudian juga meninggalkan berbagai permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan dan juga ketertinggalan. Oleh karena itu sebuah pemikiran dari kami di Senayan mencoba merancang bersama Menteri Dalam Negeri, merancang satu platform desentralisasi ke depan, baik melalui undang-undang maupun melalui PP. Nah, kita selalu
menjadikan Mendagri sebagai mitra kerja, bahkan perlu saya sampaikan bahwa DPD memiliki sebuah kewenangan yang sangat besar sekali berkaitan dengan pemekaran, karena perwakilan daerah itu ada di DPD atau senator, sementara perwakilan dari partai, dari regional yang bersifat teknis dan bersifat sektoral itu ada di DPR RI. Itu yang membedakan kita sebenarnya. Walaupun ya di koran kita baca ada rasa kusut sedikit tentang DPD. Ya. Pimpinan itu ada 3, saya sampaikan, ada barat, tengah, dan timur. Tengah itu ada di Pulau Jawa, timur ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kebetulan juga di media tersebar informasi bahwa pimpinan dari barat, karena kita pimpinan itu ada 3, barat, tengah, timur. Itu yang salah satu dari barat di mana ini memegang ketua itu sedang bermasalah secara hukum. Ya, walaupun ada isunya, saya juga diisukan sebagai calon kuat sebagai ketua DPD. Yang penting kota mampu ketua DPD. Ya, itu kita ini merupakan komitmen yang sangat penting dalam bagaimana segera terwujud. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa skenario itu terakomodir dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, dan hari ini kita dari DPD sedang merevisi sebenarnya Undang-Undang 2014 ini, karena memang ada berbagai permasalahan-permasalahan yang sebenarnya mengembalikan desentralisasi kepada daerah itu kembali ditarik oleh negara, sehingga negara memiliki sebuah hegemoni kekuasaan yang begitu besar terhadap pengembangan satu wilayah. Oleh karena itu kita menilai dari 34 provinsi bahwa undang-undang ini secara tidak langsung mengembalikan itu sentralisasi atau disebut dengan resentralisasi pusat daerah ke pusat. Oleh karena itu perjuangan kita di DPD bagaimana mengembalikan sentralisasi penuh itu di masing-masing kabupaten kota, sehingga memang improvisasi daerah, kreativitas daerah itu bisa terwujud dengan sebuah kebutuhan yang ada real di lapangan. Ini yang penting. Jadi tidak semuanya mindsetnya itu adalah top down. Pemerintah pusat melihat kebutuhan daerah itu adalah sesuai dengan kacamatanya pusat. Nah, paradigma ini yang kita rubah, bagaimana sebenarnya kebutuhan daerah ini bisa terakomodir di tingkat nasional. Nah, disinilah ruang DPD berperan untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Nah, oleh karena itu juga hari ini saya juga minta dukungan kepada Kabupaten Aceh Barat. Ya. Bagaimana sebenarnya amandemen konstitusi yang hari ini sedang kita perjuangkan, kekuatan dari DPD itu semakin menguat, baik itu secara legislasi, budgeting maupun secara pengawasan. Nah, satu lagi adalah representasi. Inilah yang sebenarnya sedang kita perjuangkan menuju sebuah model senator yang strong di kameral, dan itu berat sekali kita perjuangkan di sana karena memang dinamika dan tarik-menarik politiknya sangat kuat. Oleh karena itu, walaupun saya masih muda dan dari Aceh dan dipercaya oleh teman-teman untuk melakukan terobosan-terobosan baru di Senayan, ini merupakan satu peluang dan kesempatan buat kita ketika dipercaya oleh 34 provinsi memimpin sebuah organisasi DPD yang sangat besar. Oleh karena itu saya minta dukungan dan doanya juga, karena memang tugasnya sangat berat sekali. Saya ingin katakan selain DOB yang merupakan tugas dari Komite 1, ya, kita juga memiliki kemitraan dengan Menteri Desa. Yang perlu saya sampaikan, ada 3,8 triliun dana yang kita pulangkan ke Aceh itu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mohon kepala desa mempergunakan dana itu seefektif dan semaksimal mungkin. Sampai 2019 kita akan terus mengawal dana itu sampai 1,4 miliar per desa. Nah, ini penting. Nah, kita belum bicara level dana kelurahan ini yang sedang kita perjuangkan juga, supaya lurah jangan hanya desa punya dana, tapi juga lurah punya dana. Bahkan yang kita perjuangkan adalah kenapa DOB ini penting, kabupaten penting. Aceh Barat yang begitu luas dengan dana alokasi APBD